Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Kusuma Wardana dengan NIM 20.05.51.0200. Program Studi Manajemen dengan dosen pembimbing Dr. Gregorius N. Mas Yoyo MCom MSI, dan penelitian skripsi yang saya ambil adalah pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar atau kurs terhadap indeks harga saham gabungan tahun 2019 sampai 2022. Pasar modal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan suatu negara yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Salah satunya ialah saham. Saham atau stok adalah salah satu alternatif investasi yang dimana hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang berupa capital gain atau dividen. Pergerakan harga saham juga berubah-ubah seiring waktu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti sentimen pasar, berita ekonomi, laporan keuangan perusahaan, dan peristiwa global yang mempengaruhi pasar keuangan seperti COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Di Indonesia, salah satu indikator kinerja pasar modal yang sangat penting adalah indeks harga saham gabungan, atau bisa disebut Jakarta Composite Index atau JCI. Merupakan cerminan dari pergerakan harga saham di berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja IHSG sangatlah penting bagi para investor, pelaku pasar, perusahaan maupun pemerintah, karena dapat digunakan untuk menilai kesehatan dan kestabilan pasar modal di Indonesia, serta memberikan sekilas gambaran mengenai keadaan ekonomi di negara tersebut. Dari beberapa faktor dan fenomena yang telah dipaparkan di atas seperti inflasi, suku bunga, kurs atau nilai tukar, serta pandemi COVID yang terjadi kala itu dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif terhadap indeks harga saham gabungan. Landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah signaling teori. Menurut Shillelagh dan Xiaoping 2021 menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan bagaimana investor mempunyai informasi yang relevan tentang prospek perusahaan. Perusahaan yang beroperasi dengan baik akan memberikan sinyal pada para investor melalui laporan keuangannya, yang dimana informasi tersebut harus relevan, akurat, dan tepat waktu. Sehingga hal tersebut akan membuat para investor lebih mudah dalam menentukan keputusan investasinya. Informasi yang sudah diumumkan atau dipublish biasanya bersifat positif maupun negatif. Jika bersifat positif, maka pasar akan bereaksi baik ketika pengumuman tersebut bisa diterima oleh pasar. Dan sebaliknya, jika bersifat negatif saat pengumuman, maka bisa diindikasikan bahwa nilai perusahaan menurun. Metodologi penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan bantuan alat uji yaitu FWS-12. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series closing atau penutupan per bulan yang terdiri atas inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan IHSG, yaitu sebanyak 48 populasi dari Januari 2019 sampai Desember 2022. Penentuan sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling dan data time series yang diperoleh dari Bank Indonesia selama periode 2019 sampai 2022 yang meliputi data inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan untuk pengambilan data IHSG diperoleh dari website yang tertera berikut ini. Hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum melakukan uji asumsi klasik, yang dilakukan ialah pengujian model regresi data panel untuk menentukan model optimal di antara ketiganya. Beberapa pengujian perlu dilakukan termasuk uji Chow untuk menentukan model terbaik antara CHEM atau FEM. Yang kedua, uji Houseman untuk menentukan model terbaik antara FEM atau REM. Dan uji Lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik antara REM atau CHEM. Di dalam penelitian ini, model yang terpilih ialah CHEM, Common Effect Model. Selanjutnya ialah uji asumsi klasik. Yang pertama ialah uji normalitas. Dalam penelitian ini dikatakan normal karena probabilitasnya lebih dari 0,05. Begitu pula dengan uji multi-call, probabilitasnya kurang dari 0,85, sehingga tidak terkena gejala multi-call. Selanjutnya uji hysteros. Di sini terkena gejala homoskedastisitas dikarenakan probabilitasnya lebih dari 0,05 dan tidak terkena gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ialah pengaruh inflasi terhadap IHSG. Berdasarkan mutasi yang diusulkan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa adanya inflasi berpengaruh positif terhadap IHSG, yang dapat diartikan sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi sedang membaik atau investor percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut.
Ketika inflasi dapat terkendali dengan baik, hal tersebut menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat menaikkan harga produknya, atau laba perusahaan yang pada akhirnya nilai saham juga dapat meningkat. Pengaruh suku bunga terhadap IHSG. Berdasarkan hipotesis kedua yang telah diajukan dalam penelitian ini, menyatakan bahwasanya suku bunga berpengaruh negatif terhadap IHSG. Karena jika suku bunga ditetapkan tinggi, maka akan mempengaruhi juga bunga pinjaman maupun simpanan yang nantinya menyebabkan terbebannya perusahaan yang memiliki hutang dan memperoleh laba lebih sedikit sehingga mengakibatkan turunnya harga saham. Jika hal ini dialami oleh beberapa perusahaan, maka akan mempengaruhi juga pada IHSG. Pengaruh nilai tukar terhadap IHSG. Berdasarkan hipotesis ketiga, bahwasanya nilai tukar berpengaruh negatif terhadap IHSG. Dikarenakan rupiah mengalami depresiasi, maka hal tersebut akan mempengaruhi laba perusahaan yang menggunakan bahan produksi dari luar negeri, sehingga memiliki nilai hutang yang meningkat dan akan berimbas pada harga sahamnya. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah variabel inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Yang berarti jika inflasi meningkat, maka IHSG juga akan meningkat. Yang kedua, variabel suku bunga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. Yang dimana suku bunga berpengaruh negatif terhadap IHSG, berarti jika suku bunga meningkat, maka IHSG akan menurun. Yang ketiga, nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. Yang berarti jika nilai tukar meningkat, maka IHSG akan menurun. Yang keempat, variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.